Tetapi saya percaya selama tahun kita sudah menerima berkat-berkat Tuhan. Ya, kita sudah menerima banyak pertolongan Tuhan. Dan ini adalah musim yang merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan, mungkin Natal tahun ini tidak seperti tahun yang lalu. Ya, di mana tahun yang lalu mungkin kita diundang ke sana kemari untuk mengikuti perayaan Natal. Nah, tetapi dalam tahun ini pengaruh COVID atau ya pandemik yang menghalangi banyak orang untuk merayakan bersama-sama. Tetapi saya percaya hari ini kita telah bersukacita. Amin. Tetap bersukacita Bapak Ibu. Amin. Sekalipun kita baju baru. Amin. Saya juga ini baju udah hampir 10 tahun masih tetap saya pakai. Ya, tetap eksis kata orang anak muda zaman sekarang. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, ya hari ini kita mau ambil firman Tuhan. Saya mau ambil atau Tuhan mengizinkan hari ini tetap berkata tentang kelahiran Yesus di dalam bagian Matius pasal 2. Matius pasal yang kedua ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Lalu nanti kita akan sambungkan di dalam Yesaya 9 ayat 5. Ya, kalau sudah ketemu, kita akan membaca secara responsorial. Matius pasal 2 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Nah, di sebelah kanan saya nanti akan membacakan ayat 16, di sebelah kiri saya akan membacakan ayat 17, ayat 18 nanti bersama-sama. Kalau sudah ketemu dengan perikop di sana, pembunuhan anak-anak di Bethlehem. 2, 3 ya. Dan sekitarnya, yaitu anak-anak berumur 2 tahun sesuai dengan firman. Ya, sebelah kiri saya. Dua, tiga ya. Terdengar suara tangis dan ratap yang amat sedih. Rakyat menangis anak-anak, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka. Amin. Buat pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu, saya sedikit selipkan ini keadaan pandemi sekarang ini. Ada banyak orang yang tidak bisa terhibur. Ada banyak orang tidak bisa yang dikatakan mampu melakukan sukacita di dalam merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Nah, namun firman ini menunjukkan bahwa ayat ini mengungkapkan isi hatinya Tuhan atau isi tujuan daripada Allah. Kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, di kelahiran Tuhan Yesus ada orang yang tidak suka, ada orang yang tidak senang dengan menggantikan posisi dia sebagai raja. Ini bisa kita aplikasikan kepada karakter kita pribadi. Ya, kenapa hal ini terjadi? Apa sih salahnya dia menerima bahwa seorang juru selamat akan datang menjadi raja? Tapi kita lihat bahwa Herodes adalah orang yang termasuk nomor 1 pada zaman itu yang tidak bisa menerima menjadi pengganti daripada Yesus sebagai juru selamat. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, saya ambil tema daripada pembacaan kita hari ini adalah kelahiran Yesus membawa perubahan. Amin. Kelahiran Yesus membawa perubahan. Nah, perubahan ini banyak hal yang kita ingin ubah di dalam kehidupan kita. Ya, baik itu secara iman, baik itu secara pergaulan, baik itu secara komunikasi, baik itu secara lingkungan. Banyak hal yang ingin diubah dari kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Banyak hal yang mau diubah. Nah, ayat ini mengungkapkan isi hati dan tujuan Allah sehingga
Saya lah. Saya sendiri yang melihat dari depan, gak usah lihat kiri kanan. Saya lah salah satunya orang yang paling keras. Saya lah satunya orang paling. Wah, berarti semua orang keras ya. Semua masih keras. Tapi ini firman ini Tuhan tujukan, ada tujuan yang eksis yang Tuhan beri bagi kita pada pagi hari ini. Apa sebenarnya daripada kelahiran Yesus itu tujuannya? Allah mengaruniakan Yesus sebagai juru selamat. Ada tujuannya bagi kita. Makanya kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus itu bukan hanya sekedar kita membuat ayat demi ayat, bukan hanya membuat liturgi atau tata cara ibadah, bukan hanya dengan gaya kita, bukan hanya dengan pakaian kita, tapi ada satu tujuan yang Tuhan beri, Allah beri, makanya sehingga Yesus dikaruniakan menjadi anak yang tunggal. Kita baca dulu sebagai ayat pendukung Yesaya pasal 5, pasal 9 ya. Yesaya pasal 9 ayat 5. Ya. Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Saya ini kata-katanya ini. Satu lagi. Ayat 6 di situ. Ya. 6 aja di situ. Oke, ayat 6. Ini kadang-kadang dari internet ini kadang-kadang salah apanya. Ya. Oke, kita baca bersama-sama 2, 2, 3 ya. Sebab seorang putra terhadap kita lama pemerintahan dan namanya disebut penasehat Allah yang damai. Nah, tujuan Allah menganugerahkan Yesus sebagai penyelamat dunia itu yang pertama yang perlu kita lihat adalah bahwa kasih Allah cukup luas untuk menjangkau semua orang yang ada di bumi ini. Nah, Yesus dilahirkan untuk menjangkau kita hari ini. Amin. Yesus dilahirkan untuk menjangkau kita dengan cara apa? Nah, ini yang perlu kita pahami. Dengan cara apa Yesus dilahirkan pada kita semua jemaat Tuhan, supaya kita bisa katakan bahwa Yesus lahir untuk memberikan perubahan. Yang pertama adalah Yesus dilahirkan untuk menjangkau kita dengan cara yang pertama, memberi nasihat. Amin. Memberi nasihat. Coba kalau tadinya kita baca kehidupan daripada Herodes ini, kalau bukan Allah yang berbicara, bukan Allah yang mengatakan kepada prajurit-prajurit itu, mungkin dia tetap berkeras kepala. Nah, tetapi dia kirim seorang untuk meneliti seperti apakah orang yang akan dilahirkan itu menjadi pengganti saya. Dia sudah mulai pusing. Ya, dia sudah mulai memberikan satu penelitian kepada prajurit-prajuritnya. Seperti apa dia? Kenapa terkenal sekali dia? Lalu dia kirimkan para prajurit-prajurit untuk meneliti sampai di mana dan siapa dan bagaimana kepemimpinan sehingga dia baru dilahirkan bisa dijadikan menjadi seorang pemimpin. Berarti di sana sifatnya apa Bapak Ibu? Sudah mulai timbul syirik. Sudah mulai timbul iri hati. Sudah mau timbul tinggi hati. Kenapa? Dia tidak mau dilangkahi. Dia tidak mau diganti posisinya. Dia tidak mau ya disebut orang lain menjadi raja. Terkadang hidup kita Bapak Ibu sering seperti itu. Ya, sering seperti itu. Yang kita melihat orang maju salah, melihat orang nggak maju juga salah. Terkadang apa? Udah lama ngerantai tapi hidupnya begitu saja terus. Nah, itu kadang-kadang yang kita dengar. Wah, si Polan ini baru setahun merantau, wah langsung bangkit. Selalu ada yang sirik, selalu ada yang mengatakan sesuatu yang tidak benar. Nah, di kerajaan Herodes pada zaman itu itulah timbul, sehingga ketika dia mau mengetahui siapakah raja itu, dia berikan prajurit-prajurit untuk meneliti situasi dan kondisi tersebut. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Prajurit itu memang menemukan tujuan daripada Herodes, tapi Tuhan sudah memberikan suara lewat mimpi kepada prajurit itu. Hei, ketika kamu ketemu dengan mereka, ketika kamu
mengasihi. Itu perubahan. Tadinya mungkin malas berdoa, tadinya mungkin malas membaca firman Tuhan. Ada perubahan ketika Yesus lahir di hati kita, menjadi rajin membaca ibadah. Mungkin tadinya malas beribadah, nah, karena Yesus sudah lahir hari ini di hati kita, menjadi minggu-minggu akan datang dan seterusnya tahun 2000 dan 1 dari Januari sampai Desember tidak pernah absen. Amin. Bisa kira-kira kita amin kan? Soalnya hari ini masuk dan pinong mulai nomor surut. Nah, mulikan kukutan. Gue lupa firman dai, enggak bagi NK. Latah kita dengarkan firman dai, hasilnya lagi merenakai. Lalu perubahan. Kenapa tidak ada perubahan? Tuhan tuntut hari ini bagi kita bahwa kelahiran Yesus membawa perubahan. Maka hari ini Tuhan katakan, mari bersama-sama dengan saya kita terima nasihat Yesus. Amin. Kita terima nasihatnya. Karena apa? Dia memberi nasihat kepada kita. Dia memberikan perkasaan kepada kita. Dia memberikan damai kepada kita. Kalau nampak saja nggak damai, bagaimana lagi Bapak Ibu? Ya, artinya apa? Anak suaminya baju baru, istrinya ada baju baru. Gitu. Wala baju doon na baga. Ada pola, wala ko manatang. So ano yung pala na? Lalu mo sa natang. Dito. Alarga baju. Ako sa peso ng baju ko, wala ko manatang. Tidak ada perubahan. Tahun ke tahun bagus saja mah. Ya, tiap tahun orang suami nama terus. Tahun ke tahun tidak ada perubahan. Bapak Ibu, firman Tuhan katakan bahwa kasih Allah cukup luas, ya, kasih Allah. Yesus lahir untuk menjangkau kita dengan cara memberi nasihat dan memberi ya kepintaran, bahkan memberi kekayaan. Amin. Bapak Ibu, jangan salah aplikasi kekayaan itu hanya karena duit. Jangan salah aplikasi kekayaan itu dengan harta yang kita miliki. Jangan. Ya, aplikasi kekayaan di sini adalah hati kita. Ya, kaya dengan kebaikan, kaya dengan ketulusan, kaya dengan kerajinan kita berdoa kepada Tuhan, kaya dalam mengasihi sesama dengan yang lain. Nah, ini Bapak Ibu, ini agak keras firman Tuhan ya. Saya nggak tahu kenapa Tuhan tunjukkan ini hari ini bagi saya. Ya, itu suaranya Tuhan lah sendiri, bukan saya, bukan orang yang pintar menggali kebenaran firman Tuhan, enggak. Tapi kenapa Tuhan katakan keras hari ini bahwa Yesus memberikan, ya, menjangkau kita untuk lebih baik lagi. Pemuda-pemudi, kamu sudah bisa belajar mulai dari Januari sampai Desember. Ini adalah minggu yang terakhir di tahun ini. Sampai di mana sudah kemajuan-kemajuan yang kita miliki? Sampai di mana sudah perubahan-perubahan yang kita miliki? Apakah sikap dan karakter kita tetap sama dari kampung ke tempat kita merantau? Artinya apa? Boleh kita lihat sifatnya oleh nama kita, tukode tua, yang martandang, boleh juga mengarapto. Kalau sudah merantau harus ada perubahan. Amin. Artinya apa? Kan kita harus pintar membaca situasi keluarga kita. Kita harus pintar membaca kondisi keluarga kita. Artinya, saya selalu selipkan itu, baik pada siapa-siapapun, baik pada anak-anak dimanapun saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, harus ada peningkatan. Amin. Harus ada peningkatan. Karena saya katakan kalau orang tua kita tamat SMA, kita anaknya minimal harus S1. Itu pengertiannya. Artinya, kalau kita sedang merantau, kita harus bisa dinasehati, bisa diperbaiki, bisa menjadi contoh, bisa membawa berkat nantinya pulang ke kampung kita. Amin. Itu yang kita tunjukkan. Jangan nanti ada orang tua berkata, sarupa di mana, mengarut di mana, lekong mendos-dos. Artinya apa? Sikap dan karakter kita itu tetap sama saja. Tapi Tuhan katakan hari ini bahwa Yesus lahir membawa perubahan bagi kita. Amin. Sudah ada perubahan kita alami mulai sejak tanggal 24 malam. Perubahan apa Bapak Ibu? Perubahan apa? Perubahan baju baru? Perubahan kacamata baru? Atau perubahan sepatu baru?
inginkan ada perubahan sikap dan karakter. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Tuhan katakan hari ini, Herodes ini benar-benar diputar oleh Tuhan pemikirannya menjadi jahat. Bayangkan Bapak Ibu, cuma satunya anak dilahirkan, laki-laki, itu pun katanya harus dibunuh. Logika enggak? Masuk akal enggak? Mungkin kita kalau seandainya posisi kita seperti itu, mungkin kita emosi, amarah kita mungkin meledak-meletup. Tetapi Tuhan katakan, ku sengaja itu semua supaya genaplah firman Tuhan. Amin. Biarlah kelahiran Tuhan Yesus bagi kita menggenapi firman Tuhan, baik di dalam rumah tangga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini tetap saya tekankan kepada orang-orang khususnya yang merantau. Miliki perubahan, amin. Coba angkat tangan dulu yang merantau dari kampung. Saya salah satunya. Wih, rata-rata ya, rata-rata perantau. Ini yang perlu kita lakukan, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, khususnya generasi muda, miliki perubahan hidup. Ya, jangan di Hudayan Martandang, di Sopetong Raja Martandang. Bah, lebih parah. Di Hudayan Raja Mabuk, di Sontong Raja Mabuk, malah lebih parah. Jangan. Disinilah kita perlu belajar. Apalagi di perantauan ini banyak hal yang kita lihat, perkembangan, banyak hal yang kita lihat untuk kita pelajari supaya kita maju dan bangkit. Amen. Saya itu yang saya alami dari awal kehidupan saya. Saya sudah pernah katakan bahwa kami 9 bersaudara, saya anak yang kedua. Kalau saya mungkin tidak mengikuti caranya Tuhan, mungkin saya tetap di kampung. Tapi ke-9 orang ini bisa merantau semua. Tidak ada satu orang pun tinggal bersama dengan orang tua, tapi semuanya bisa mandiri. Karena apa? Kami tahu diri. Karena kami tahu diri bahwa kami orang yang tidak punya apa-apa selain Yesus yang kami punya. Jadi ketika kami merantau, kami belajar mandiri semuanya. Mulai dari abang saya paling besar yang ada di Papua sekarang, dan adik saya yang paling kecil yang pernah beribadah di sini, Hana Amelita, yang sedang di perjalanan mungkin hari ini menuju kota Medan. Semua merantau, gak ada yang mau tinggal di kampung. Kenapa tidak ada yang tinggal di kampung? Mungkin kami itu tidak mau sifat-sifat kami seperti kami bawa dari kampung itu. Ini pengalaman besar saya Bapak Ibu. Supaya kita juga tahu, khususnya anak merantau, ya ketika nanti kita pulang ke kampung ini, ada kira-kira mau pulang kampung? Coba dulu. Ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, berarti masih banyak Pak jemaat nanti bergereja di sini. Hanya terhitung jari yang pulang kampung. Bawalah perubahan ke kampung kita. Dengan cara kita berbicara, dengan cara kita menyapa orang lain, dengan cara kita menyambut kedua orang tua kita. Bawalah perubahan itu, bukan perubahan jelek, tapi perubahan lebih baik, lebih baik. Bukan berarti kita ini mau dipuji-puji, enggak. Tapi itulah perbedaannya. Kita sudah menerima Yesus, bahwa Yesus lahir untuk mengubah seluruh kehidupan kita. Amin. Berikan tepuk tangan untuk memuliakan Tuhan Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Yesus, bahwa ketika Yesus lahir, ya tadi kita sudah baca di sana, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang, ya penasehat, ya penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Damai itulah kita bawa ke rumah kita masing-masing nantinya. Amin. Amin Bapak Ibu. Amen. Ada banyak orang Kristen baru pulang gereja, masih di gerbang udah bersungut-sungut, masih di gerbang udah marah-marah, masih di gerbang, apalagi di rumah bisa jadi nanti melayang piring. Kenapa? Karena si ibu tidak masak, udah lapar. Ya ada kamu semua nih, ibu-ibu ya ada mata semua nih. Dah berarti burju-burju dong kayak ngat Tyson. Orang tahu aja. Selain ibu-ibu sudah. Angguan ko ay bayan na si ay saru pa kita saru pa na loja. Dapat membuat mahita. Oh, gimana membuat sendok? Membuat piring. Gimana membuat indahan? Membuat sayur.
Dung sa hadis iba, dakong ka dope, terita do. Ayah dope cuci tangan, oh iya deh. Mengalah mah hinata, alam mo sih. Maksudnya apa Bapak Ibu? Saling menolong, saling membantu, saling mendukung. Itulah suami istri. Amin Bapak Ibu. Jangan kita nggak paling orang bata, wah mau raja terus, harga dirinya tinggi. The best harga dirinya. Aku kan bapak-bapak. Bapak-bapak itu sifatnya gimana? Duduk tenang. Kalau mau baca koran, sediakan teh, sediakan makanan, sediakan gorengan, udah baru saya mencuci piring, di home, mengepel, di home. Tugasnya maaf ini tadi. Gimana mengalihnya harus ya. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, Yesus lahir membawa perubahan, itu inti kelahiran Tuhan Yesus. Ya, inti kelahiran Tuhan Yesus adalah membawa perubahan. Perubahan apalagi yang sakit disembuhkan, amin. Amin. Yang miskin diperkaya, amin. Yang berdosa diberi kemenangan, amin. Bukan berarti udah Natal pun tetap dosa dipikul, tetap dosa di bawah pikulnya, tetap dosa dibawa-bawa. Sulit kita memprediksi hati seseorang loh, sulit. Nah itu, dosa jangan dibawa lagi. Firman Tuhan katakan hari ini bahwa Yesus lahir membawa perubahan bagi hidup kita, membawa perubahan bagi masa depan anak-anak kita, membawa perubahan bagi iman kepercayaan kita menjadi setia, amin. Yang dikehendaki Allah adalah supaya semua kita orang Kristen, semua orang yang percaya, yang kedua diselamatkan. Yesus lahir untuk membawa perubahan dan Yesus lahir untuk menyelamatkan kita, amin. Melalui apa? Melalui kasih Yesus Kristus. Artinya apa? Kita diselamatkan dari keterpurukan kita. Ya, kita diselamatkan dari cerewet kita. Kita diselamatkan dari pelitnya kita. Kita diselamatkan dari keserakahan kita. Kita diselamatkan dari masalah hidup kita. Ada yang punya masalah Bapak Ibu? Amin. Hanya saya? Amin. Hanya kami dua sama Bapak Gembala? Wih. Ada yang punya masalah? Ada punya masalah? Berikan hati kita diselamatkan oleh Tuhan masalah itu, amin. Berikan kepada Tuhan, bukan saya, bukan gembala sidang, tapi Yesus lahir untuk menyelamatkan kita. Ya, kita diselamatkan dari dosa kita. Siapa yang tahu dosa kita apa saja? Tahu saudara dosa saya apa? Pasti nggak tahu, saya yang tahu. Dosa saudara pun saya tidak tahu. Tetapi Tuhan Yesus lebih tahu. Itulah yang perlu diselamatkan dari kehidupan kita. Yang menyelamatkan kita dari kebodohan kita. Bodoh dalam hal apa? Bukan berarti bodoh dalam tidak bisa membaca atau buta huruf dan segala macam. Enggak. Kebodohan kita untuk menggali firman Tuhan. Kebodohan kita untuk mengaplikasikan firman kepada hidup kita. Kebodohan kita dalam mempraktekkan firman dalam hidup kita. Itu yang dimaksud. Dia diselamatkan dari kebodohan kita. Yang kebodohan kita mungkin mengelola apa yang Tuhan sudah percayakan, yang kita sudah kerjakan atau kita raih dalam kehidupan kita. Ada banyak orang tidak sanggup mengelola berkat-berkat Tuhan loh. Banyak. Baik itu keuangan, baik itu dalam rumah tangga, baik itu dalam mendidik anak. Banyak umat manusia tidak sanggup mengelolanya dengan baik. Apalagi mengelola uang. Kira-kira Pak Margun, kalau dikasih 1 miliar detik ini uang, kemana kira-kira arah pemikiran Bapak? Jawab dalam hati. Dijawab dalam hati. Kalau tiba-tiba dikasih 1 M, kemana kira-kira? Pak Utapea, kira-kira kalau dikasih 1 M, apa kira-kira Bapak bayangkan? Apakah Bapak langsung bayangkan beli kantor atau beli Innova atau beli apa merek-merek mahal ya? Karena tak punya mobil nggak tahu merek-merek mahal. Advan.
Kalau laki saya selalu berdoa. Dia sering berkhotbah di kamar mandi, berdoa di kamar mandi. Maksud saya begini loh, Tuhan jadikanlah dia seperti yang dia lakukan. Dia sepertinya senang sekali bernyanyi, senang sekali berdoa, senang sekali kayak meniru berbahasa roh gitu. Saya bilang, jangan bermain-main bahasa roh ya. Oh enggak, saya kalau Tuhan pakai saya seperti itu, saya pasti akan lakukan. Tuhan pasti lakukan, amin. Tuhan pasti selamatkan. Kenapa? Kalau seandainya aku mah, dia selalu panggil saya mah. Enak emang dipanggil mah. Kalau seandainya mak saya udah bisa mendoakan orang, dia langsung bayangkan saya mendoakan orang nggak kena tangan saya, tapi langsung dia tumbang. Wih, mantap ya. Dalam hati saya jadilah seperti ini. Amin. Ada orang sakit saya doakan langsung sembuh seketika itu. Dalam bayangan saya kalah saya begitu ya. Kalah saya. Kenapa? Dia bisa yakini bahwa suatu saat pasti berubah. Amin. Firman Tuhan katakan ada perubahan, diselamatkan hal-hal yang mungkin pernah terpuruk dalam kehidupan kita. Saya sering itu katakan pada Tuhan, Tuhan, saya tahu dia bukan bermain-main, tetapi mungkin ada suatu kerinduan di dalam hatinya namun tidak diungkapkan. Bisa terjadi. Seandainya aku bisa mendoakan orang yang sakit tanpa tanganku sampai di kepalanya, langsung tumbang. Wah, saya langsung amin, saya bilang. Amin, saya bilang. Amin. Kenapa? Dia aja ada motivasinya seperti itu, apalagi saya. Ya, saya sudah dahulu artinya bisa membagi-bagi firman atau mengaplikasikan firman, bukan karena pintar saya, bukan hebat saya, enggak. Saya orang sangat-sangat sederhana. Tapi ada kerinduan seperti itu. Artinya apa Bapak Ibu yang saudara dikasih oleh Tuhan? Bahwa Tuhan bisa menyelamatkan keterpurukan kita yang lama menjadi baru. Amin. Amin. Kita baca dulu firman Tuhan di dalam Efesus pasal 4 ayat 17. Bahwa kita pasti bisa diperbaharui. Ya, baca bersama-sama dalam Efesus 4 ayat 17. Efesus 4 ayat 17. Ya. Ini jalannya Bapak Ibu. Kita baca bersama-sama, kalau tidak ada di Alkitab ini saja di depan biar agak sedikit cepat. 2, 2, 3 ya. Sebab itu katakan dalam jangan Iya, ini adalah firman Tuhan berkata membuat kita ada perubahan dan diselamatkan dari sifat-sifat lama kita. Ini loh jelas firman Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Katakan di dalam dada kita, amin. Jadi jangan ada orang si fulan itu rajin beribadah, tapi seperti itu. Artinya apa? Jangan perkataan firman Tuhan menjadi sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan cara kita mengakui kehidupan kita kepada Tuhan, kita bisa diubah dengan baik. Amen. Yang ketiga, Yesus lahir mengubah kehidupan kita dengan kita percaya. Yang ketiga, ya, percaya. Jadi kalau kita sudah percaya bahwa Yesus lahir di hati kita untuk mengubah segalanya, apalagi yang kurang Bapak Ibu. Makanya jangan pernah mendele. Apapun keadaan kita jangan mendele. Yesus sudah lahir bagi kita, amin. Tahu mendele? Putus asa. Ulah latah terus bukundu. Ya, jangan latah berdoa. Firman Tuhan katakan ada pengakuan ketika kita mengakui diri kita adalah orang yang masih kecil, maka Yesus pasti memberikan perubahan dengan kita rendah hati di hadapannya. Amin. Amen. Tuhan katakan ketika kita memiliki sesuatu seperti yang dikatakan oleh Bapak Gembala Sidang. Dulunya kalau belum punya mobil katanya jalannya slow.
slow, bukan slowly ya, slow tapi liar. Itu kan gaya-gaya bahasa anak muda, slowly, slow tapi liar. Ini nggak slow jalannya. Tapi ketika sudah katanya punya mobil, agak-agak sedikit baunya, nah gitu ya. Gitu. Kenapa? Ini Tuhan katakan bahwa kita percaya, mengakui bahwa kita masih kecil di mata Tuhan. Amin. Kita masih kecil di mata Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, siapa yang merendahkan hati di hadapan Tuhan akan kelak ditinggikan oleh Allah sendiri. Amin. Jadi kalau ada pun orang umpamanya memuji-muji kita, mengangkat-angkat kita, terima kasih, itu karena berkat Tuhan, gitu aja. Bang Roham, siapa dulu dong Pak Marbun? Siapa dulu dong Pak Hutapea? Misal saya mau juga kayak gitu ya? Tidak boleh. Saya sering katakan, dia memang dia memang nggak ditunjukkan dia memiliki sesuatu itu tidak pernah ditunjukkan. Tetapi bahasanya kadang-kadang menunjukkan gitu. Nggak boleh. Itu selalu. Nah, artinya suami saya memang rendah hati. Tapi kadang-kadang mau juga ceplos cuk. Dia nggak sadar cuk ya. Nah, artinya apa? Ada saling mendukung, ada saling, kalau ada dosa artinya menyelip, langsung tangkis. Amin. Jangan diketawai, tapi nasihati. Itu kata firman Tuhan. Nah, ada pengakuan kita kepada Tuhan. Kalau kita mengaku bahwa kelahiran Yesus itu betul-betul kita butuhkan, kita perlukan untuk mengubah segala keberadaan hidup kita, maka hari ini Tuhan katakan, Tuhan, aku ini masih keadaanku. Tuhan, ini masih keluargaku. Tuhan, ini masih imanku. Tuhan, ini masih kemampuanku. Dengan ketika kita rendah hati di hadapan Tuhan, maka ketika kita mengakui keberadaan kita, kita akui masalah hidup kita, maka kasih Yesus mengalir bagi kita hari ini. Amin. Bilang dulu sama kiri kanan, udah mengalirkah kasih Yesus? Mengalir Yesus. Halo Pak Utapea, udah mengalirkan kasih Yesus? Amin. Dengan lembut dia katakan amin. Puji Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan? Allah mengungkapkan isi hatinya lewat kasih Yesus supaya kita percaya. Banyak orang percaya tapi tidak mengakuinya. Setan juga percaya kepada Tuhan Yesus tapi tidak mau mengikutnya, tidak mau mengakuinya. Tapi hari ini Tuhan mengatakan bahwa punya keyakinan yang kokoh bahwa Yesus sanggup menolong kita. Amin. Pemuda-pemudi sanggup menolong jodoh yang terbaik bagimu. Amin. Jangan khawatir, jangan takut. Saya tidak membanding-bandingkan ya. Suami saya ganteng enggak? Ya. Ganteng enggak? Ganteng, Bes. Bes siapa? Semua bilang ganteng. Karena dia senang sekali kalau dipanggil Bapak. Ya Pak. Artinya apa Bapak Ibu? Percaya bahwa semuanya bisa diubah oleh Tuhan. Semuanya bisa diangkat oleh Tuhan. Penyakit yang ada di dalam tubuh kita percaya bahwa Yesus lahir mengangkatnya. Amin. Yesus lahir mengangkatnya. Punya ketaatan. Ya, dengan cara kita punya ketaatan kepada Tuhan, maka ketika kita setia kepada Yesus dan tunduk kepada Yesus dan kita rendah hati di hadapannya, maka jadilah makna Natal yang kita terima selama kita bernatal. Amin. Kesimpulan firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Yesus, bahwa Yesus lahir membawa kasih karunia kepada kita untuk memberi, yang pertama tadi perubahan, dan kedua adalah memberi satu pengakuan yang besar bahwa Dia sanggup menyelamatkan hidup kita. Dan ketika kita percaya sepenuhnya kepada Dia, maka Dia akan sanggup mengubah segalanya. Amin. Berikan tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin. Buat firman Tuhan bagi kita pada saat pagi menjelang siang ini. Hari ini Bapak Ibu, kita yang tahu hal apa yang belum bisa berubah dari hidup kita. Kita yang tahu hal apa yang sulit kita ubah dari pribadi kita. Mari akuilah kepada Tuhan dan
berdiri semua. Sejenak kita merenungkan firman Tuhan bahwa Yesus lahir membawa perubahan dalam hidup kita. Saya